Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sabrina dengan NIM G1S121066. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester Kimia Farmasi Kualitatif pada soal nomor 4B. Dengan soal yaitu buatlah sekurangnya 3 contoh monografi sediaan farmasi. Adapun berikut monografinya. Monografi sediaan farmasi. Yang pertama, sediaannya yaitu aerosol. Adapun deskripsi dari sediaan aerosol ini yaitu sediaan yang dikemas di bawah tekanan mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas pada saat sistem katup yang sesuai ditekan. Jenis aerosol ini ada sistem 2 fase yang terdiri dari gas dan cair, atau sistem 3 fase terdiri fase gas, cair, dan padat atau cair. Kemudian komponen aerosol. Komponen aerosol ini ada 3, yaitu propelan, katup, penyemprot, dan wadah. Propelan sendiri yaitu dalam sistem aerosol, propelan bekerja memberikan tekanan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan bahan dari wadah, dan dalam kombinasi dengan komponen lain, mudah mengubah bahan ke bentuk fisik yang diinginkan. Secara umum, propelan diklasifikasikan sebagai gas yang dicairkan atau gas yang dimampatkan. Umumnya mempunyai tekanan atau gas yang dimampatkan. Umumnya mempunyai tekanan uap lebih besar dari tekanan atmosfer. Kemudian ada katup. Fungsi utama katup adalah mengatur aliran zat terapeutik dari propelan dari wadah. Dan propelan dari wadah. Karakteristik semprotan aerosol dipengaruhi oleh ukuran, jumlah, dan lokasi lubang. Sebagian besar katup aerosol dirancang untuk penyemprotan yang terus-menerus dan digunakan pada sediaan topikal. Kemudian ada penyemprot. Penyemprot ini adalah alat yang dilekatkan pada batang katup aerosol yang jika ditekan atau digerakkan dapat membuka katup dan mengatur semprotan yang mengandung obat ke daerah yang diinginkan. Lalu ada wadah. Wadah aerosol ini biasanya terbuat dari kaca, plastik, atau logam, atau kombinasi bahan-bahan ini. Wadah kaca harus dirancang teliti untuk memberikan keamanan tekanan maksimum dan tahan tekanan. Kemudian ada cara pembuatan aerosol. Pembuatan aerosol yang pertama yaitu pengisian dengan pendinginan. Caranya, konsentrat dan propelan dingin diukur dengan wadah terbuka. Katup penyemprot dipasang pada wadah hingga tutup kedap tekanan. Selama interval antara penambahan propelan dan pemasangan katup, terjadi penguapan propelan yang cukup untuk mengeluarkan udara dari wadah. Cara yang kedua yaitu pengisian dengan tekanan. Konsentrat ditempatkan dalam wadah, kemudian dan propelan ditekan melalui lubang katup sesudah katup ditutup, atau propelan dibiarkan mengalir di bawah tutup katup ditutup, dan pengisian di bawah tutup. Ada penandaan dari aerosol ini yaitu peringatan dari hindari penghirupan, jauhkan dari mata atau selaput lendir lain, peringatan isi bertekanan, peringatan tidak boleh langsung dihirup, peringatan gunakan hanya sesuai petunjuk. Lalu pada sediaan kapsul, kapsul ini merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Di sini terdiri dari kapsul cangkang keras dan kapsul cangkang lunak. Kapsul cangkang keras terbuat dari gelatin berkekuatan gel relatif tinggi. Berbagai jenis gelatin dapat digunakan, tetapi gelatin dari campuran kulit atau tulang sering digunakan untuk mengoptimalkan kejernihan dan kekerasan cangkang. Lalu kapsul cangkang lunak dibuat dari gelatin juga, namun cangkang gelatin lunak sedikit lebih tebal dibanding kapsul cangkang keras dan dapat diplastisasi dengan penambahan senyawa poliol seperti sorbitol atau gliserin. Jenis kapsul ada 2 saat dikonsumsi, yaitu kapsul lepas tunda dan kapsul lepas lambat. Kapsul lepas tunda ini adalah kapsul yang dapat disalut atau pada umumnya enkapsulasi granul disalut untuk menghambat pelepasan obat dalam cairan lambung, di mana penundaan ini menjadi penting untuk mengurangi masalah potensial yang menyebabkan obat diinaktivasi
atau iritasi mukosa lambung. Kemudian, kapsul lepas tunda ini dirancang untuk, tidak lepas di dalam lambung karena, kemungkinan zat aktif di dalamnya akan rusak apabila terkena, cairan lambung yang asam. Kemudian ada kapsul lepas lambat. Ini diformulasikan dengan cara tersebut untuk membuat obat tersedia selama periode waktu perpanjangan setelah dikonsumsi. Kemudian ada sediaan suppositoria. Suppositoria ini merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak dan melarut pada suhu tubuh. Suppositoria ini ada suppositoria rektal, yaitu untuk orang dewasa berbentuk lonjong pada satu atau kedua ujungnya dan biasanya berbobot lebih kurang 2 gram. Kemudian ada suppositoria vaginal, umumnya berbentuk bulat atau bulat telur dan berbobot lebih kurang 5 gram. Dibuat dari zat pembawanya yang larut dalam air atau yang dapat bercampur dalam air. Kemudian, suppositoria ini memiliki bahan dasar polietilen glikol yang di mana beberapa kombinasi polietilen glikol mempunyai suhu lebur yang tinggi dari suhu badan dan biasa digunakan sebagai bahan dasar suppositoria. Kemudian suppositoria dengan bahan dasar surfaktan. Beberapa surfaktan non-ionik dengan sifat kimia mendekati polietilen glikol dapat digunakan sebagai bahan pembawa suppositoria. Lalu suppositoria keempat atau suppositoria sisipan. Suppositoria vaginal dapat dibuat dengan cara mengempa massa serbuk menjadi bentuk yang sesuai. Dapat juga dengan cara pengkapsulan dalam gelatin lunak. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.